Nabi Muhammad bersabda dalam Quran. Saya ingin sampaikan soal Nabi Muhammad bersabda dalam Quran. Madhab saya madhab Bung Karno yang itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Lah makro bukan hukum, makro itu abu-abu. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Idul Fitri itu hari makan mak. Jadi Bung Karno menyiapkan sebelum merdeka, setelah merdeka, dan setelah merdeka. Walhasil baca cita-cita kemerdekaan, kemudian baca lagi, dalemi lagi, jadikan adat istiadat. Baru-baru ini beredar video wawancara dari awak media kepada Syekh Panji Gumilang. Dalam wawancara tersebut, Panji Gumilang diharuskan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Namun dari wawancara tersebut tidak ditemukan titik terang, dan dari salah satu pertanyaan tersebut ada satu pertanyaan yang membuat para netizen geram. Pasalnya jawaban dari Panji Gumilang sangat menyimpang dan bertolak belakang dari ajaran agama pada umumnya. Nabi Muhammad bersabda dalam Quran. saya ingin sampaikan soal Dan di antara beberapa pertanyaan, Panji Gumilang selalu mengelak dan jawabannya nyeleneh, dan tak masuk di akal sehat. Jawaban dari Panji Gumilang tersebut membuat semua kalangan berpendapat kalau ajaran Panji Gumilang itu benar-benar menyesatkan. Bahkan Panji Gumilang sempat mengatakan, Nabi Muhammad bersabda dalam Quran, Al-Quran itu wahyu Allah, dan hal itu sangatlah tidak benar. Ngotot ayatnya dulu. Siapa yang ngotot? Giliran bicara siapa? Nanti kami berikan waktu ke Pak Sudirman untuk Dosen harus tahu etika. Nah, gini Pak. Harus berdasarkan data. Selama ribuan tahun dari mulai Islam ini diturunkan, sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada perbedaan pendapat dari jumhur umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Mungkin dalam catatan sejarah satu-satunya yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk itu hanya Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dan itu sudah habis sekarang. Justru ketika menggunakan pembenaran bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah dengan menggunakan ayat wa ma yantiqu anil hawa, itu justru keliru. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu menganggap atau menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mengarang sendiri agamanya. Padahal semua agama itu semua ajaran agama ini ditegaskan oleh Allah bahwa semuanya berdasarkan dengan wahyu. Nah, wahyu itu ada dua, ada wahyu yang matslu, ada yang ghairu matslu. Ada yang lafzon wa maknan, dan artinya redaksi dan maknanya, ada yang hanya maknanya saja. Makanya Al-Quran itu wahyu yang lafzon wa maknan. Lafaz maknanya memang dari Allah. Nah, sementara hadis itu lafadznya dari Nabi. Nah, ketika Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ini sebetulnya sudah keluar dari yang disebut dengan maklum minad din bid-darurah.